Perkenalkan, nama saya Regita Ritya Regula Pisang dari kelas A5 Keperawatan semester 1. Di sini saya akan menjabarkan hasil dari rangkuman untuk tugas UTS Bahasa Indonesia, yaitu ada 4 materi. Yang pertama ada sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Kerja bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang merupakan Lingua Franca atau bahasa yang digunakan untuk alat komunikasi sosial di antara individu dengan individu yang berlainan bahasanya, sehingga masuk sampai saat ini sebagai bahasa modern jauh lebih sebelum bahasa Indonesia ada dan digunakan sebagai bahasa nasional. Bahasa Melayu sudah terlebih dahulu menjadi alat komunikasi di Indonesia. Bahasa Melayu mula-mula digunakan untuk penduduk sekitar selatan Malaka, sehingga bahasa Melayu berkembang dibuktikan dengan penemuan Prakasti pada tahun 832 Masehi. Ada juga faktor-faktor yang menyebabkan bahasa Melayu sebagai dasar lahirnya bahasa Indonesia. Yang pertama, alasan linguistik, maksudnya digunakan untuk tingkat bahasa Melayu yang menjadi bahasa daerah di Indonesia. Dan yang kedua ada alasan historis, telah dipakai sebagai bahasa perhubungan di antara Nusantara sejak abad ke-7. Ketiga, alasan psikis, karena suku di Indonesia menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia dan digunakan sebagai bahasa nasional. Keempat, ada alasan politis. Bisa mencapai kemerdekaan diperlukan bahasa pemersatu. Kelima, alasan ilmiah. Bahasa Melayu mampu berperan sebagai sarana pengembangan budaya dan iptek. Dan yang terakhir, bahasa Melayu menjadi dan mudah dimengerti sebagai bahasa komunikasi karena bahasa Melayu menyebar di berbagai pelosok tanah air dan dikenal sebagai bahasa pergaulan. Materi kedua yaitu fungsi bahasa Indonesia. Diri, yaitu supaya menarik perhatian orang lain terhadap diri kita dan juga keinginan agar membebaskan diri kita dari semua tekanan emosi. Dan yang kedua sebagai alat komunikasi, sebagai saluran nafas seseorang yang melahirkan perasaan dan membutuhkan masyarakat untuk bekerja sama. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Komunikasi secara verbal dilakukan menggunakan alat atau media bahasa atau lisan dan tulisan. Sedangkan berkomunikasi secara non-verbal dilakukan menggunakan media berupa aneka simbol, isyarat, kode, dan bunyi seperti tanda, lalu lintas, dan sirine. Setelah itu diterjemahkan dalam bahasa manusia. Dan yang ketiga sebagai alat berinteraksi dan beradaptasi sosial. Seseorang menggunakan bahasa non-standar pada saat berbicara dengan teman dan bisa digunakan bahasa standar pada saat berbicara dengan orang tua atau orang yang harus kita hormati. Dengan menguasai bahasa, suatu bangsa menggunakan seseorang untuk membaur dan menyesuaikan diri dengan bangsa. Keempat, sebagai alat kontrol sosial yang mempengaruhi sikap, perilaku, serta tutur kata seseorang. Kontrol sosial dapat diterapkan pada diri sendiri dan masyarakat. Contohnya dalam buku-buku pelajaran, ceramah agama, orasi ilmiah, mengikuti diskusi serta iklan masyarakat. Dan ada fungsi bahasa secara khusus. Yang pertama, mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, manusia dalam makhluk sosial yang tak terlepas dari hubungan komunikasi dengan makhluk sosialnya. Komunikasi yang berlangsung dapat menggunakan bahasa formal dan non-formal. Dan yang kedua, mewujudkan seni atau sastra dapat dipakai untuk mengungkapkan perasaan melalui
bersikap, mengingin tahu yang dimiliki manusia, serta akal dan pikiran yang dapat diberitahukan Tuhan kepada manusia, maka manusia akan selalu mengembangkan berbagai hal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dan materi selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta 25-28 Februari 1975 bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama lambang kebanggaan nasional, yaitu sebagai realisasi kebanggaan terhadap bahasa Indonesia harus memakainya tanpa ada rasa bangga diri, malu, dan acuh-acuh. Kita harus bangga mengakui dan memelihara dan mengembangkannya. Kedua, lambang identitas nasional. Berarti bahwa bahasa Indonesia dapat mengetahui identitas seseorang, yaitu dari sifat, tingkah laku, dan watak seseorang di bahasa Indonesia. Kita harus menjaganya jangan sampai ciri kebudayaan kita tidak tercermin di dalamnya. Ketiga, alat pemersatu sebagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Karena adanya kenyataan bahwa dengan menggunakan bahasa Indonesia, identitas, suku, dan nilai-nilai sosial budaya daerah masih tercermin dalam bahasa daerah masing-masing. Alat penghubung antar budaya antar daerah, yaitu manfaat bahasa Indonesia dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa Indonesia, seseorang dapat saling berhubungan untuk segala aspek. Dan ada materi yang ketiga, ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia perlu dipelajari oleh semua lapisan masyarakat, tidak hanya pelajar dan mahasiswa saja, tetapi semua warga Indonesia wajib mempelajari bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia itu ada yang disebut ragam bahasa. Ragam bahasa merupakan variasi bahasa yang pemakainya berbeda-beda. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakainya yang berbeda-beda dan mengikuti topik pembicaraan. Selain itu, menurut hubungan pembicara lawan bicara, orang yang dibicarakan sekaligus medium pembicaranya. Dan ada macam-macam ragam bahasa Indonesia, yaitu ragam dialek. Dialek atau logat merupakan variasi bahasa yang mencangkup suatu kelompok penutur atau bahasa penutur di dalam bahasa daerah. Kedua, ragam sistem fungsiolek. Ragam fungsiolek ini mengisyaratkan agar penutur mampu menetapkan bahasa Indonesia bagaimana mestinya. Situasi yang dimaksud ini suatu formal atau resmi dan non-formal. Penggunaan bahasa Indonesia pada situasi formal akan berbeda saat situasi non-formal, yaitu formal menutur bahasa yang diharuskan menggunakan ragam bahasa baku atau standar. Sebaliknya, pada situasi non-formal tidak perlu menggunakan bahasa baku atau standar. Dan ada ragam lisan. Harus memerlukan orang kedua atau teman bicara, tergantung situasi, ruang, dan waktu. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, namun memerlukan intonasi serta bahasa tubuh. Berlangsung cepat, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Kesalahan dapat langsung dikoreksi. Dan ada ragam tulis, yaitu harus tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara, tidak tergantung kondisi, ruangan, serta waktu. Harus memperhatikan unsur gramatikal, berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu. Kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, hanya terbantu dengan tanda baca. Dan ada ragam baku dan tak baku.
Kata baku sebenarnya merupakan kata yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Konteks penggunaannya adalah dapat dalam kalimat resmi baik lisan maupun tulisan dengan pengungkapan gagasan secara tepat seperti komunikasi resmi, yakni dalam surat menyurat resmi, surat menyurat dinas, pengumuman yang dikeluarkan oleh instansi resmi, perundangan penamaan dan peristilah resmi dan sebagainya. Ada wawancara teknik seperti dalam laporan resmi, karya ilmiah, dan lain sebagainya. Dan pembicara di depan umum seperti ceramah, pidato, dan sebagainya. Juga ada pembicara dengan orang yang dihormati dan sebagainya. Sedangkan kata tidak baku merupakan kebalikannya. Dalam kata baku, suatu kata bisa diklasifikasikan dalam tidak baku bisa kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang ditentukan. Biasanya hal ini muncul dalam percakapan sehari-hari. Kata ini digunakan sebagai bahasa atau seenaknya. Contohnya, bahasa baku cantik sekali, bahasa tidak baku cantik banget, bahasa baku uang, bahasa tidak baku duit, bahasa baku tidak mudah, bahasa tidak baku contoh baku dan tidak bakunya yaitu bahasa baku cantik sekali, bahasa tidak baku cantik banget, bahasa baku uang, bahasa tidak baku duit, bahasa baku tidak mudah, bahasa tidak baku enggak gampang, bahasa baku bagaimana kabarnya, bahasa tidak bakunya gimana kabarnya, dan lain sebagainya. Dan ada materi yang terakhir yaitu kalimat efektif, yaitu kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pemakainya secara tepat dan dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat, berupa memakai diksi yang tepat, mempunyai unsur pokok atau penting, minimal subjek predikat, taat kepada tata urutan ejaan yang disempurnakan, melakukan penekanan ide pokok, mengacu kepada penghematan penggunaan kata, memakai kesenjangan untuk bahasa yang dipakai, memakai variasi struktur kalimat, memakai kepedanan antara struktur bahasa dan jalan pikir yang logis dan sistematis. Dan ada syarat kalimat efektif. Yang pertama, kesatuan. Data informasi terbentuk dalam satu dan terpadu antara satu dengan yang lain. Yang kedua, keparalelan. Kalimat predikat yang lebih dari satu jenis sambungan. Ketiga, kelogisan, yaitu ketika materi yang dipahami dengan mudah oleh pembaca untuk menulis yang sesuai ejaan dan memiliki hubungan logis dan juga bisa masuk akal. Yang keempat, penghematan. Penggunaan kata demi kata yang cepat, mudah dipahami, tidak bertele-tele, dengan tidak mengurangi makna informasi yang disampaikan. Yang kelima, ketepatan, harus sesuai sasaran dan